Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kalam salaf dimanapun Anda berada, lailatukum sa'idah. Kaifa halukum? Asakum fi dawami sihah wal afiyah. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sahabat kalam salaf, ini adalah video kedua dari series belajar ilmu balaghah. Di video kemarin kita telah mempelajari tentang apa itu dasar-dasar ilmu balaghah, takrifnya, definisinya, siapa pencetusnya, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan belajar bab pertama dari ilmu balaghah, yaitu bab fasohah. Fasohah artinya adalah fasih. Orang yang belajar balaghah itu diharapkan berbicara dengan pembicaraan yang fasih. Maka sebelum kita terjun di dalam bab-bab yang lain di dalam ilmu balaghah, sebelum kita memahami bab-bab yang lain di dalam ilmu balaghah, kita harus tahu apa yang dinamakan fasohah itu. Al-fasohatu lughatan, fasohah menurut bahasa, lahu iddatun ma'ani. Fasohah menurut bahasa itu mempunyai makna yang banyak, dan diantaranya adalah al-bayanu dan al-zuhur. Di antara makna fasohah menurut bahasa itu adalah al-bayan dan al-zuhur. Al-bayan artinya lugas, menyampaikan sesuatu tanpa tendeng aling-aling, tanpa banyak pembicaraan, tapi langsung pada intinya, lugas. Dan makna yang kedua adalah al-zuhur, artinya jelas, intonasi yang keluar itu jelas, langsung bisa didengarkan oleh orang yang mendengar, tidak diucapkan dengan cara yang menggumam. Karena kadang ada orang itu pembicaraannya runtut, akan tetapi intonasi suaranya itu tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Maka orang yang seperti ini, kalimat yang keluar dari orang seperti ini tidak bisa dinamakan kalimat fasih karena tidak zuhur, tidak jelas. Dan sebagaimana yang kita tahu, selain makna secara bahasa, ulama itu seringkali untuk mendefinisikan sesuatu itu dengan makna secara istilah. Jadi makna menurut bahasa lughatan dan makna menurut istilah, makna istilahan. Makna fasohah menurut istilah itu adalah ibarah anil alfaz al-bayyinah al-zahirah al-mutabadirah ilal fahmi wal maknusatil istimali baina su'ara'i wal kitabi. Nah, jadi fasohah menurut istilah itu adalah kalimat yang lugas maknanya, jelas intonasinya, yang mudah untuk difahami orang yang mendengarkan, dan enak untuk didengarkan telinga, sebagaimana yang ada di dalam Alkitab Al-Quranul Karim dan ada di dalam syair-syair bahasa Arab. Sahabat kalam salaf, oleh karenanya dari definisi ini, tidak semua kalimat yang diucapkan dengan bahasa Arab itu adalah kalimat yang mengandung fasohah. Artinya adalah tidak semua kalam Arab itu adalah fasih. Dan fasohah ini adalah sifat dari tiga hal. Yang pertama, fasohah adalah sifat dari kalimah. Yang kedua, fasohah adalah sifat daripada kalam. Dan yang ketiga, fasohah adalah sifat daripada mutakallim. Maka sesuatu yang bisa disifati dengan fasohah itu ada tiga kalimat. Maka kita bisa ucapkan kalimat ini fasih, kalimat ini tidak fasih. Yang kedua adalah kalam. Kita bisa mengatakan kalam ini fasih, kalam ini tidak fasih. Dan yang ketiga adalah mutakallim, orang yang berbicara. Maka bisa kita ucapkan mutakallim, orang yang berbicara ini adalah orang yang fasih, dan mutakallim, pembicara yang ini adalah orang yang tidak fasih. Tamam sahabat kalam salaf, di video kedua kali ini kita akan fokus membahas tentang fasohah kalimah. Naam. Kalimat yang fasih itu yang bagaimana? Diterangkan di dalam kitab Jawahirul Balaghah bahwasanya kalimat yang fasih itu adalah kalimat yang tidak terdapat 4 unsur di dalamnya. Yang pertama, kalimat yang khulus min tanafuril huruf, kalimat yang tidak ada tanafur hurufnya. Apa itu tanafur huruf? Akan kita terangkan selanjutnya.
Yang kedua adalah kalimat yang tidak ada ghorobatul istimal. Kalimat yang ketiga adalah kalimat yang tidak mukhalafah dengan qiyas shorof. Syarat yang keempat adalah kalimat tersebut itu tidak mengandung karohatul istimal. Jadi sifat-sifat atau hal-hal yang harus dijaga dari kalimat sehingga kalimat tersebut itu dinamakan kalimat fasih ada 4. Yang pertama, tidak boleh ada tanafur huruf. Yang kedua, tidak boleh ada ghorobatul istimal. Yang ketiga, tidak boleh mukhalafatul qiyas. Dan yang keempat, tidak boleh ada karohatus sama. Yang pertama, tanafur huruf. Apa itu tanafur huruf sehingga menjadikan kalimat itu tidak fasih? Tanafur huruf adalah kondisi sifat yang ada di dalam kalimat yang menyebabkan sulit untuk didengar dan sulit untuk diucapkan. Mendengar saja berat dan diucapkan itu juga sulit untuk diucapkan. Kenapa ada kalimat yang sulit untuk didengar dan berat untuk diucapkan? Kalimat tersebut mengandung beberapa huruf yang berdekatan secara makhorijul hurufnya. Ada beberapa huruf di dalam kalimat tersebut itu yang makhorijul hurufnya berdekatan sehingga menjadi berat untuk diucapkan dan tidak enak untuk didengar. Dan tanafur huruf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanafur huruf yang berat, karena huruf yang berdekatan ini adalah huruf yang berdekatan makhorijul hurufnya ini adalah sangat dekat makhorijul hurufnya. Dan yang kedua adalah huruf-huruf tersebut itu memang berdekatan tapi tidak terlalu berat untuk diucapkan. Maka tanafur huruf ada 2, yang satu thaqil, berat sekali, dan yang kedua khafif, yang tidak terlalu berat atau ringan. Meskipun berat tapi tidak terlalu berat. Contoh dari tanafur huruf yang thaqil, yang berat, itu adalah lafadz al-ghashi. Ada huruf dha, ada huruf shin besar. Contoh lagi tanafur huruf yang thaqil, yang berat, itu adalah lafadz huju. Ha, ain, jim, ain, huju. Lafadz huju ini adalah sebuah istilah nama yang digunakan untuk menamai rumput yang biasa dimakan unta. Maka ada orang Arab mengatakan taraktu naqati tar al-huju. Kutinggalkan unta betinaku, nakoh, unta betina. Kutinggalkan unta betinaku untuk makan huju, makan rumput yang biasa dia makan. Mahalu syahid dari kalimat ini adalah lafadz huju. Lafadz huju ini bukan kalimat yang fasih karena mengandung sifat tanafur hurufnya. Ada beberapa huruf yang berdekatan makhorijul hurufnya dan ini berat. Lafadz huju kalimat tidak fasih karena mengandung tanafur huruf dan termasuk tanafur huruf yang thaqil, yang berat. Selanjutnya bagian dari tanafur yang kedua adalah tanafur yang khafif. Contohnya adalah lafadz nakoh, nun, qaf, nakoh, nun, qaf, nun, qaf, ta, nakoh. Nakoh ini adalah suara katak ketika berbunyi. Jadi nakoh ini adalah suara katak ketika berbunyi, di dalam bahasa Arab dinamakan nakoh, tanafur khafif. Dan contoh yang kedua tanafur khafif adalah perkataannya al-Malikud Dzalil, adalah pangeran kegelapan, orang yang terkenal syairnya di dalam bahasa Arab. Orang tersebut bernama Al-Amru Al-Qais. Syairnya mungkin sering kita dengar, dia bernama Amru Al-Qais. Syair tersebut berbunyi wadairuhu mustashziratun wadairuhu mustashzaratun ilal ula tudhillul iqasa fi muthannan wa mursali. Lafadz mustashzaratun di sana ada shin, ada zai, ada sin kecil, beberapa huruf yang secara makhorijul huruf berdekatan. Lafadz mustashzaratun yang ada di dalam syair ini wadairuhu mustashzaratun ilal ula tudhillul iqasa fi muthannan wa mursali. Syair ini tidak dinamakan syair yang fasih karena terdapat lafadz mustashzaratun. Lafadz mustashzaratun itu adalah lafadz yang tidak fasih dikarenakan ada sifat tanafur huruf dan tanafur hurufnya tidak tanafur yang berat. Arti mustashzaratun artinya murtafi'atun, artinya adalah tergerai ke atas. Jadi kondisi Amru Al-Qais ini terkenal
penyair yang ketika menggambarkan seorang perempuan itu, indahnya perempuan itu terlihat di dalam syair-syairnya. Begitu pula di dalam syair ini. Mustashzaratun adalah kondisi rambut yang tersebak ke atas. Mustashzaratun. Tapi ulama juga berbeda pendapat di dalam syair ini. Ada yang mengatakan bahwasanya syair ini itu adalah syair yang fasih, meskipun ada tanafur hurufnya. Kenapa kok dikatakan fasih? Karena lafadz mustashzaratun ketika kita dengarkan dan kita pejamkan mata, lafadz mustashzaratun adalah kondisi perempuan yang rambutnya panjang dan rambutnya itu tergerai ke atas, sebagaimana di dalam film-film Korea, sebagaimana di dalam drama-drama film-film yang pernah kita lihat, adegan slow motion kemudian ada suara angin, rambutnya tergerai ke atas. Kondisi itu tergambar di dalam intonasi suara lafadz mustashzaratun, dan ini adalah sebuah keindahan di dalam balaghah. Maka ada ulama yang mengatakan lafadz mustashzaratun ini adalah kalimat yang fasih meskipun mengandung tanafur huruf yang khafif. Tamam. Syarat yang nomor 2 atau sifat yang nomor 2 yang tidak boleh ada pada kalimat, dan kalau syarat yang kedua ini ada pada kalimat, maka kalimat tersebut tidak dinamakan kalimat fasih, adalah gharabatul istimal. Apa itu gharabatul istimal? Gharabatul istimal adalah kondisi lafadz mempunyai makna yang tidak jelas, atau lafadz tersebut jarang digunakan sehingga telinga asing untuk mendengar kalimat tersebut. Jadi gharabatul istimal itu disebabkan dua hal. Yang pertama disebabkan kalimat tersebut mempunyai beberapa makna yang maknanya itu sama-sama kuatnya, sehingga mukhatab itu tidak tahu makna yang dituju itu yang mana. Gharabatul istimal yang bagian pertama ini biasanya terdiri dari kalimat-kalimat yang mustarok. Apa kalimat yang mustarok itu? Kalimat yang mustarok adalah kalimat yang mempunyai beberapa makna hakikat. Oke, kita skip dari sini. Kita harus tahu bahwasanya kalimat itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna hakikat atau makna hakiki. Yang kedua adalah makna majaz atau makna kiasan. Makna hakiki adalah makna asli, makna majaz adalah makna kiasan. Oke. Kalimat mustarok adalah kalimat yang mempunyai makna hakiki lebih dari satu. Oleh karenanya, ketika ada orang yang mengucapkan dengan kalimat mustarok dan dia tidak menjelaskan makna yang dituju itu makna yang A atau makna yang B, maka kalimat mustarok ini tidak bisa dinamakan kalimat yang fasih, karena ada sifat gharabatul istimal yang disebabkan maknanya yang tidak jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya ada sebuah syair yang berbunyi wa muklatun wa hajiban muzajjija wa fahiman wa mursinan musarraja. Di sana mahal syahid dari syair ini, penyair menyebutkan lafadz musarraja. Jadi ini penyair itu memuji kekasihnya, wa muklatun wa hajiban muzajjija, sampai pada bait yang terakhir musarraja. Jadi penyair ingin memuji kekasihnya dengan sifat musarraja. Musarraja maknanya ada dua. Dikemungkinkan penyair itu menginginkan pujian musarraja ini adalah indahnya hidung kekasihnya itu seperti pedang sirji, lurus dan agak mancung, sebagaimana hidung-hidung yang indah, hidung-hidungnya orang Arab. Atau penyair menginginkan memuji kekasihnya dengan lafadz musarraja itu adalah kondisi hidung kekasihnya itu berkilau sebagaimana kilauan siraj, lampu yang terdiri dari api, lampu yang biasanya dulu kita pakai di tahun 90-an, lampu kalau mungkin bisa kita sebut dengan lampu ublik. Nah, karena lafadz musarraja ini mempunyai dua makna, dan dua maknanya ini adalah makna yang hakikat, makna yang hakiki, dan syair dan penyair syair tidak menjelaskan pada mukhatab makna yang dituju itu makna yang mana. Oleh karenanya syair ini tidak dinamakan syair yang fasih, karena di dalam syair ini ada lafadz musarraja yang mempunyai dua makna. Tamam. Bagian yang kedua dari gharabatul istimal adalah kalimat tersebut itu ghairu ma'lufatil istimal, tidak sering digunakan. Ada kalimat yang maknanya benar,
tapi jarang digunakan sehingga kalimat tersebut tidak dinamakan kalimat fasih karena ada sifat ghorobatul istimal. Ghorobatul istimalnya disebabkan apa? Disebabkan ghairu ma'lufatil makna atau tidak sering digunakan. Contohnya apa? Ada seorang penyair. Jadi ini ada cerita. Seorang penyair naik unta dan ternyata dia jatuh. Kemudian orang-orang mengelilingi penyair ini. Dan dia mengucapkan, malakum takaktum alayya katakakku ikum ala di jinnatin ifrongki'u anni. Malakum takaktum alayya, kenapa kalian mengelilingiku? Katakakku ikum ala di jinnatin, sebagaimana kalian mengelilingi orang gila. Ifrongki'u anni, menjauhlah dariku. Di sana ada lafaz takaktum fiil. Takaktum artinya adalah berkumpul. Tapi lafaz takakka yang berarti berkumpul ini lafaz yang jarang digunakan. Lafaz yang sering digunakan untuk mengartikan lafaz berkumpul itu adalah ijtama'a yajtami'u. Seandainya penyair tersebut mengucapkan malakum tajamma'tum, malakum ijtama'tum, kenapa kalian berkumpul alayya kepadaku. Kalau dia seandainya menggunakan lafaz ijtama'a menggantikan lafaz takakka, ini adalah omongan yang fasih. Tapi karena menggunakan lafaz takakka, yang mana lafaz takakka ini itu jarang digunakan, maka kalimat ini tidak dinamakan kalimat yang fasih karena ada ghorobatul istimal. Sebabnya apa ghorobah? Sebab kenapa kok ada ghorobatul istimal? Karena kalimat tersebut itu tidak sering digunakan, ghairu ma'lufatil istimal. Tamam. Yang ketiga, dari sifat yang harus dihindari oleh kalimat yang fasih itu adalah mukhalafatul qiyasi sorfi, adalah kalimat tersebut tidak boleh berbeda dengan kaidah-kaidah sorof. Sebagaimana di video pertama telah kita terangkan bahwasanya balaghah itu adalah kelanjutan daripada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Maka kalau ada kalimat yang berbeda dari kaidah-kaidah sorof, maka kalimat tersebut tidak bisa kita katakan kalimat yang fasih. Contohnya adalah di dalam sebuah syair dijelaskan alhamdulillahil wahidil ajlali. Di sana ada lafaz al ajlali. Seharusnya yang sesuai dengan qiyas sorof itu al ajalli dengan ditasydid, dan ini tidak ditasydid maka tidak sesuai dengan kaidah sorof. Maka syair ini tidak dinamakan syair yang fasih karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sorof. Mukhalafah ala qiyas sorfi. Tamam. Selanjutnya yang terakhir, yang nomor 4 adalah karohatul istimal. Sifat keempat yang tidak boleh ada di dalam sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut itu kalau terbebas dari sifat yang keempat ini adalah kalimat yang fasih. Kalau ada sifat ini, kalimat tersebut itu tidak dinamakan kalimat yang fasih. Sifat yang nomor 4 adalah karohatul istimal. Apa itu karohatul istimal? Karohatul istimal adalah lafaz-lafaz yang mempunyai makna atau mempunyai intonasi yang tidak enak untuk didengarkan telinga. Contohnya sebuah syair, mubarakul ismi aghurrul laqabi karimul jirisyai syarifun nasabi. Mubarakul ismi, namanya diberkati karena namanya mubarakul ismi, karena namanya itu diberkati. Mubarakul ismi al-ghurrul laqabi, lakopnya agung. Kenapa? Karena lakopnya agung. Lakop dari orang yang dipuji ini. Jadi ada penyair ini memuji rajanya. Al-ghurrul laqabi, lakopnya itu agung karena raja ini bergelar Saifud Daulah, pedangnya negara. Karimul jirisyai, karimul jirisyai, lafaz jirisyai yang artinya adalah nafsu, jiwanya, badannya. Jadi al-jirisyai maknahu al-badan awin nafs. Lafaz jirisyai yang maknanya adalah badan atau nafsu, ini penggunaannya itu tidak enak untuk didengarkan orang Arab karena ada lafaz jirisyai.
Jadi mahal syahid di dalam syair ini adalah lafaz jirisai. Karena ada lafaz jirisai, maka syair ini tidak dinamakan syair yang fasih karena ada karohatul istiqmal di dalamnya. Terima kasih sahabat Kalam Salaf. Ini adalah video kedua. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang faswahatul kalam, faswahatul mutakallim, apa yang dinamakan ilmu balaghah. Setelahnya kita akan mempelajari dari pembagian ilmu balaghah yang ada 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel Kalam Salaf. Wa dumtum fi khairin wa barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.